Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Ya, selain persentase jumlah penderitanya yang terus mengalami kenaikan, usia penderitanya pun semakin lama semakin muda. Beberapa waktu terakhir Indonesia dihebohkan dengan kemunculan beberapa kasus obesitas ekstrim. Kasus obesitas di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan dan trennya terus meningkat. Kementerian Kesehatan melaporkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka obesitas mencapai 21,8%. Nah, itu kondisi sekarang yang ada di Indonesia. Untuk penyakit obesitas di Indonesia sendiri tercatat, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1 dari 3 orang dewasa mengalami obesitas. Dan untuk diabetes, kurang lebih 20 juta penduduk mengalami diabetes dan menempatkan Indonesia menjadi kasus tertinggi 5 besar dunia. Dan untuk penyakit serangan jantung, di tahun 2013 mengalami angka 0,5% dan di 2018 mengalami kenaikan menjadi 1,5%. Selain itu, perubahan gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang buruk serta kurangnya aktivitas fisik dapat memicu meningkatnya penyakit kronis tersebut. Gaya hidup modern saat ini menyebabkan seseorang mengabaikan kesehatan mereka, seperti seringnya makan makanan yang manis serta tinggi lemak serta kurangnya berolahraga. Selain itu, stres akibat kehidupan yang sibuk ini juga memperparah hal tersebut. Kurangnya waktu beristirahat serta kurangnya berolahraga dapat mengakibatkan turunnya kesehatan fisik dan mental dari seseorang. Banyak masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya kebiasaan hidup sehat. Hal ini didukung oleh beberapa data seperti menurut Badan Pangan Nasional, lebih dari 96% masyarakat kita di Indonesia ini belum mengonsumsi sayuran dan buah. Selain itu, menurut Kompas, hanya 20% dari masyarakat Indonesia yang menerapkan kebiasaan hidup sehat. Upaya sosialisasi, edukasi sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kami akan memberikan edukasi serta penjelasan mengenai apa saja faktor-faktor penyebab dari turunnya tingkat kesehatan masyarakat saat ini. Yaitu yang pertama faktor gaya hidup, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor sosial, dan yang terakhir adalah faktor pendidikan. Oke, yang pertama adalah faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup modern saat ini yang serba instan berdampak signifikan terhadap turunnya tingkat kesehatan remaja. Beberapa aktivitas dari gaya hidup yang berpengaruh tersebut diantaranya adalah kurangnya aktivitas fisik. Saat ini banyak remaja yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk scrolling media sosial maupun menghabiskan waktu mereka untuk bermain game dibanding untuk berolahraga. Yang kedua adalah pola makan yang buruk. Saat ini banyak restoran cepat saji yang menyajikan makanan dengan menu yang mempunyai tinggi lemak maupun kadar gula yang tinggi dibandingkan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Media sosial seringkali menampilkan citra tubuh yang ideal yang tidak realistis, yang dapat mempengaruhi citra dari remaja, menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Selanjutnya, faktor sosial. Faktor-faktor sosial juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, yang berdampak kesempatan manusia ataupun seseorang untuk mendapatkan hidup sehat. Faktor-faktor sosial meliputi kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan stres, depresi, maupun kecemasan yang berlebih di kalangan remaja. Pengaruh teman sebaya dalam mengambil keputusan termasuk perilaku yang berisiko. Mulai dari ajakan menggunakan narkoba, ajakan minum alkohol, maupun perilaku seksual. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu seperti kondisi air bersih, sungai, ventilasi, ataupun tentang udara. Nah, menurut Health Post, mereka mengatakan bahwa Sungai Citarum, di mana sungai tersebut ada di Indonesia, merupakan sungai yang sangat kotor dan merupakan tempat pembuangan limbah oleh masyarakat. Nah, hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit untuk orang sekitar sungai karena di sungai yang merupakan tempat pembuangan tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat
khususnya untuk masyarakat yang hidup di sekitar sungai, mari kita jaga lingkungan kita agar kondisi air di sungai bersih dan tidak mencemari lingkungan dan kesehatan kita. Yang terakhir, faktor pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kesehatan remaja. Dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan kesehatan dapat menurunkan angka kesehatan di kalangan remaja. Banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan tentang isu-isu kesehatan yang relevan. Setelah kita mengetahui berbagai faktor yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit, selanjutnya kita harus apa sih? Nah, di sini kita merumuskan suatu program yang kita namakan Simple Habits for a Healthier Future. Apa sih Kak itu artinya? Nah, Simple Habits itu adalah kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bertujuan untuk for a healthier future, untuk kesehatan di masa depan. Simple Habits for a Healthier Future, atau kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bertujuan untuk masa depan yang lebih sehat. Nah, kita sudah merumuskan ada beberapa kebiasaan, ada 6. Yang pertama yaitu minum air putih sebanyak 1,8 liter atau hampir 2 liter setiap hari. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, mereka menyarankan manusia harus minum minimal 1,8 liter setiap harinya. Untuk apa sih minum air putih? Nah, minum air putih itu ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi. Karena tubuh kita itu akan mengeluarkan cairan-cairan entah melalui keringat, urin, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap terhidrasi, maka kita disarankan untuk minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Kemudian tujuan lain dari minum air putih yaitu menjaga kinerja otak. Kalian pernah ngerasain nggak ketika kita kekurangan air putih atau ketika dehidrasi, itu pasti kinerja otak kita akan melambat, artinya tidak sat-sat gitu seperti biasa. Nah, hal ini karena memang berpengaruh pada kinerja otak. So, jangan lupakan minum air putih ya, minimal 2 liter tiap hari. Selanjutnya, tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan salah satu pilar budaya hidup sehat. Dan menurut Harvard Medical School, tidur kurang dari 6 jam dapat menyebabkan penyakit diabetes, obesitas, maupun penyakit kardiovaskuler. Dan menurut American Academy of Sleep Medicine, melaporkan bahwa tidur yang cukup dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan harapan hidup. Oke, selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik berupa olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Melakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari memiliki dampak yang sangat banyak yang dapat dirasakan oleh tubuh kita, baik itu secara fisik maupun mental. Aktivitas fisik ini dapat berupa melakukan jalan kaki, berlari, bersepeda, maupun melakukan aktivitas senam. Kegiatan ini apabila dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kebugaran jantung, meningkatkan fleksibilitas, dan juga menambah massa otot. Dan apabila kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus dan secara rutin, maka dapat menekan penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, jantung, maupun diabetes. Selain itu, kegiatan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari secara psikologis dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan juga dapat meningkatkan kualitas tidur dari seseorang. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang melakukan aktivitas fisik berupa olahraga minimal 30 menit dalam sehari, karena gerak saat ini untuk sehat selamanya. Tingkatkan rasa syukur kita. Rasa syukur itu sangatlah berkaitan kepada kondisi fisik dan mental diri kita masing-masing. Tujuan dari kita bersyukur itu yang pertama menjaga sistem imun. Jadi ketika kita bisa bersyukur setiap hari, setiap detik, itu akan membantu imun kita meningkat. Nah, ketika imun kita meningkat, otomatis kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Menurut studi dari University of California itu mengatakan bahwa
orang yang menuliskan hal-hal rasa syukur mereka itu cenderung memiliki tingkat stres yang kecil, sehingga kondisi badan mereka akan lebih baik. Kemudian, menurut Harvard Health Publishing, melaporkan bahwa rasa syukur secara langsung berkontribusi kepada peningkatan kebahagiaan, kemudian pengurangan gejala stres. Selanjutnya, menghirup udara segar. Menghirup udara segar merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Menghirup udara segar juga memiliki manfaat. Yang pertama, udara segar membantu perbaikan paru-paru dalam mengambil pernafasan. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Menghirup udara segar merangsang kekebalan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Lingkungan dengan udara segar dapat membantu perbaikan kualitas tidur. Oke, selanjutnya adalah makan makanan bergizi seimbang dan pola makan yang teratur. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta menjaga pola makan yang teratur berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna yang merupakan kombinasi dari karbohidrat, protein baik itu nabati maupun hewani, lemak, vitamin dan juga mineral dapat mendukung pertumbuhan fisik serta kognitif dari seseorang, terutama pada anak-anak. Selain itu, menjaga pola makanan yang teratur juga dapat mencegah seseorang dari menderita penyakit pencernaan seperti MAC ataupun gastritis. Dengan menerapkan makan makanan bergizi dan juga pola makan yang teratur, kita diharapkan dapat menjaga kualitas hidup kita secara keseluruhan dan juga dapat meningkatkan kualitas dari daya tahan tubuh kita. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa simple habit adalah suatu kebiasaan sederhana yang bisa membangun dan menjaga kesehatan kita dalam jangka panjang. Dan kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa terdapat 4 faktor penyebab terjadi penurunan kesehatan manusia. Faktor yang pertama yaitu faktor gaya hidup, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat faktor pendidikan. Dan beberapa kebiasaan yang dapat kita adopsi untuk terus bisa tetap menjaga kesehatan. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, minum air putih. Yang ketiga, tidur cukup. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Yang kelima, merasa bersyukur. Dan yang keenam, menghirup udara segar.